berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau mulut mereka pada sore hari itu di sisi Allah lebih harum dibanding wanginya bau minyak kasturi. Di dalam bahasa Arab ada disebutkan dengan asbaha dan amsa. Kalau asbaha berarti ketika paginya. Kalau amsa berarti ketika sore harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Abu Imam Syekh yang Tuan Pemulia, Ketua BKM Panitia Pembangunan, guru-guru kami serta seluruh sidang jamaah Isya, tarawih dan witir insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang dinukilkan oleh Abu Ya Sa'id Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama di Haramain Makkah Al-Mukarramah. Beliau menukilkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'tiyat li ummati fi syahri Ramadan khamsan ma lam yu'ta nabiyyun qabli." Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan wa amma wahidatun fa innahu in kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Malam pertama Allah melihat memperhatikan hamba-hambanya yang menghidupkan malam pertama di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun ada yang telat di dalam beribadah atau menghidupkan malam pertama daripada bulan Ramadan karena menunggu sidang isbat daripada Menteri Agama. Akan tetapi setiap orang yang sudah menghidupkan malam pertama daripada malam di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah memandangnya. Pandangan Allah ini adalah pandangan rahmat. Pandangan Allah adalah pandangan ampunan. Pandangan Allah tercurahkan karunia kepada hamba-hamba Allah. Orang yang dipandang oleh Allah tentunya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu 'indallahi min rihi misk. Orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau mulut mereka pada sore hari itu di sisi Allah lebih harum dibanding wanginya bau minyak kasturi. Di dalam bahasa Arab ada disebutkan dengan asbaha dan amsa. Kalau asbaha berarti ketika paginya. Kalau amsa berarti ketika sore harinya. Maka disinilah para ulama menyebutkan makruh hukumnya bagi seseorang bersiwak menggosok gigi setelah zawal. Artinya setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena Allah ingin melihat hambanya dengan bau mulut ketika dia berpuasa.
menahan rasa lapar, menahan rasa haus karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menganggap bau tersebut di sisinya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Walaupun ngan katanya asaika lewat pukul 2 atau lewat asar, mungkin kalau berbicara sudah agak menjaga jarak. Mungkin timete batadong. Kenapa? Mungkin baunya di dunia tidak sedap, akan tetapi baunya di akhirat lebih harum daripada minyak kasturi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ats-tsalitsatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Selama bulan suci Ramadan, malaikat beristighfar kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, baik ketika paginya maupun ketika malamnya. Bayangkan ketika kita mengunjungi seorang ulama, Allah yarham, misalnya kita datang ke kediaman Abu Kutakrun. Di saat itu Abu mendoakan kita, meminta keampunan atas dosa-dosa kita. Abu berdoa kepada kita, sungguh sangat bahagia hati kita yang mendengar doa tersebut. Maka apalagi yang berdoa dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita adalah para malaikat. Di mana malaikat diberikan oleh Allah satu sifat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana mereka tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan orang-orang yang diistighfar oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ar-rabi'atu, dan yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru li jannatihi fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyini li'ibadi aw syaka ay yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Wahai syurgaku, kata Allah, sekarang engkau berhiaslah, bersiap-siaplah. Sesungguhnya hambaku yang telah lelah di dunia, telah penat di dunia, telah capek di dunia, di dalam dia menjalankan perintah-perintahku, di dalam berpuasa dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenam matahari, sesaat lagi mereka akan masuk ke dalam syurga. Maka hiasilah dirimu, wahai syurga. Sungguh mereka akan beristirahat daripada lelahnya kehidupan di dunia. Mereka akan beristirahat di dalam syurga dengan penuh kemuliaan dariku. Maka itu adalah perintah Allah kepada syurganya. Maka syurga pun meminta kepada Allah agar dia menghiasi dirinya dengan hiasan yang sangat luar biasa indahnya. Dia menghiasi dirinya sebagai sebuah persiapan menyambut tamu yang sangat agung. Tamu tiada lain adalah orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya diberikan kepada orang-orang berpuasa masuk ke dalam pintu, ke dalam syurga lewat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Maka Ar-Rayyan ini dimasuki oleh mereka orang-orang yang berpuasa. Diharamkan dan ditutup pintu tersebut kepada selain daripada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita lihat, syurga itu memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Banyak orang-orang beribadah sehingga dia masuk dengan pintu solat. Ada orang masuk syurga dengan pintu sedekahnya. Ada orang masuk syurga lewat pintu hajinya. Ada orang masuk syurga lewat pintu puasanya. Dan pintu puasa ini dinamakan oleh Rasulullah dengan Babur Rayyan, di mana orang-orang yang berpuasa akan masuk melewati pintu tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat, bahwasanya jarak antara satu pintu syurga
ke pintu syurga yang lain itu adalah 50.000 tahun perjalanan. Itu jaraknya. Bagaimana luas syurga Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh." Bersegeralah oleh kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju ke dalam syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan luas syurga seluas langit dan bumi. Hari ini kita hanya dapat melihat pantulan cahaya langit. Langit pun yang diteliti adalah langit lapisan yang pertama. Bagaimana luasnya lagi sab'a samawatin tibaqa. Allah buat langit itu 7 lapis. Sungguh luasnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dapat kita pahami adalah kalau luasnya syurga seluas langit dan bumi, maka untuk apa kita masuk syurga sendiri-sendiri? Kenapa kita tidak mengajak orang lain untuk masuk ke dalam syurga bersama? Apalagi ada kelompok-kelompok yang mengkapling syurga. Dia mengatakan hanya kelompok saya yang berhak masuk syurga. Apakah dia tidak kesepian? Sungguh syurga itu yang maha luas. Apakah dia tidak kesepian di dalamnya? Hanya beberapa orang saja. Lu dah pegah abang, nganggaknya tapi dah pegah abang. Lagi dalam penjara. Hanangan telain. Maka apabila luas syurga sangat luas, seluas langit dan bumi, ayo kita mengajak umat-umat Islam yang searah kiblat dengan kita, yang seakidah dengan kita, walaupun berbeda pandangan di dalam tata cara beribadah, ayo kita beribadah, ayo kita masuk syurga secara berjamaah. Maka sebuah kajian yang benar adalah kajian yang tidak mengkapling syurga. Nyo yang he tu urung idunya laut du kapling, ipa yang kai kapling laut ipa Banten, nyo syurga kapling. Maka syurga tidak perlu dikapling, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Luasnya syurga yang seluas langit dan bumi menunggu umat-umat Islam, orang yang bersyahadat, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga keyakinannya di dalam rukun iman yang 6. InsyaAllah kita doakan semua kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, wa ammal khamisatu fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'ah. Apabila malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Kemudian tanya seorang sahabat, faqala rajulun minal qaum, hiya lailatul qadri ya Rasulullah? Apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosa? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, la. Bukan. Alam tara ilal ummali idza farahu min a'malihim waffau ujurahum. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang bekerja di dunia, begitu selesai pekerjaan mereka, maka langsung dibayar tunai daripada upah jerih kerja mereka. Maka begitulah Allah ketika memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Allah menggunakan kalimat di dalam nida ini dengan harfun nida ya. Kenapa dengan ya? Bukan dengan a, bukan dengan kalimat-kalimat atau huruf yang lain yang ada di dalam kitab Nahwu. Karena kata para mufassirin, ya ini adalah harfun nida syumuliyah, mencakup baik yang jauh maupun yang di tengah maupun yang dekat. Orang-orang yang beriman tapi jauh dari Allah juga dipanggil. Orang-orang yang beriman tapi imannya naik turun juga dipanggil. Orang yang sudah sangat dekat dengan Allah juga dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika dia menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan,
dengan penuh imanan wahtisaban, akhiru lailatin, pada malam terakhir Allah ampuni dosa-dosa mereka. Walaupun itu bukan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana seorang pekerja yang akan menerima upah daripada jerih pekerjaannya itu pada saat dia selesai bekerja. Begitulah Allah membalas. Begitulah Allah memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berpuasa, yang beribadah di malam Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, yang berpuasa di siang Ramadan, yang beriktikaf di siang dan malam Ramadan, yang membaca Al-Quran di siang dan malam Ramadan, adalah ganjaran yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji buno gebi wate cuma put bekam put hai 20 minit baru kalian tangka. Maka kesimpulannya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah-ibadah yang terencana, tidak spontanitas, tidak ikut-ikutan. Bahkan ada yang mengatakan hana terasa kamalan ketujuh. Nyambak gepegahnya hana terasa, berarti hana kriyo ibadah, hana terasa ibadah. Padahal nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam tarawih, nikmat di dalam i'tikaf, nikmat ketika membaca Al-Quran. Mungkin saking nikmatnya hana gerata ke malam ketujuh nih bak malamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi semangat kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Ramadan dari awal di dalam pandangan Allah, di dalam permintaan atau istighfarnya malaikat, kemudian di dalam ampunan Allah sampai pada akhir daripada malam Ramadan. Baik tak kebah malam terakhir Ramadan, apalagi 10 akhir, karena itu adalah malam-malam yang sungguh sangat-sangat istimewa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.